dan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta seminar online pengaruh psikologis pada pasien COVID yang dipersembahkan oleh Prodi dan Bagian Psikiatri FK Undip dan PD SKJI Semarang. Bapak Ibu yang kami hormati, sebentar lagi seminar kita akan mulai seminar online siang hari ini. Diharapkan Bapak Ibu dapat mengikuti tata tertib yang sudah ditayangkan sebelumnya. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada moderator, kepada Dr. Hadi Purwanto, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Dr. Estri sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkenannya lah maka kita semua bisa hadir dalam acara seminar online lewat Zoom meeting kali ini. Selamat datang kepada narasumber kami semua yang ada di sini. Ada Dr. Alifiati Fitri Kasari, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Kemudian narasumber yang kedua ada Dr. Widodo Sarjana AS, Magister Kesehatan Masyarakat, spesialis kedokteran jiwa. Dan selamat datang kepada semua para peserta yang telah hadir dalam rangkaian seminar online yang diselenggarakan oleh Bagian dan Prodi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang dan bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia cabang Semarang. Dalam seminar online kali ini nantinya akan ada 3 sesi. Sesi pertama adalah masuk dalam judul tip kecemasan pada pasien COVID. Kemudian sesi kedua dengan judul tips untuk mengatasi kecemasan pada pasien COVID. Kemudian sesi terakhir adalah sesi tanya jawab. Jadi bagi para peserta sekalian, nantinya akan bisa menanyakan melalui chatting di Zoom meeting. Oke, untuk mempersingkat waktu di YouTube. Oh ya. Jadi bagi para peserta yang juga tidak dapat mengikuti melalui Zoom ini, dapat menyaksikan live streaming di channel Undip TV melalui YouTube. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Dr. Alifiati Fitri Kasari, spesialis kedokteran jiwa konsultan, untuk memberikan materi selama 20 menit dengan judul kecemasan pada pasien COVID. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara. Oke. Udah jernih ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para peserta yang sudah mengikuti acara serial webinar dari Bagian Psikiatri FK Undip bekerja sama dengan PDSKJI Cabang Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan sharing saja tentang kecemasan pada penderita COVID. Ya, ini saya, maaf ini baru disetting, udah kelihatan belum saya? Udah ya. Soalnya bukan laptop saya, nggak ngerti kameranya di mana nih? Oh, yang di bawah ya? Oh iya, kameranya di bawah. Ya, saya akan sharing tentang kecemasan pada penderita COVID. Karena walaupun COVID katanya udah ulang tahun, tapi belum udah 1 tahun ya ini, tapi rasanya belum selesai juga tentang COVID ini. Slide. Ya. Kok ada suara yang masuk? Suara apa ya? Ya.
Jadi saya akan memulai dulu tentang, karena intinya di sini COVID dan kecemasan, jadi saya akan mulai dulu tentang definisi. Apa sih kecemasan itu? Kecemasan adalah suatu istilah yang menggambarkan gangguan psikologis berupa rasa takut, keprihatinan terhadap masa depan, kekhawatiran yang berkepanjangan, dan rasa gugup. Nah, kalau dari definisi ini kan ada rasa takut, kita sendiri pasti pernah ya ketakut ya. Cemas, kita juga pernah cemas. Khawatir, kita juga pernah khawatir. Nah, apakah kita semua ini cemas? Nah, tentunya kan tidak. Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, sebetulnya kecemasan itu ada yang masuk kategori normal dan ada yang masuk kategori patologis. Kalau yang masuk di kategori patologis itu adalah yang sudah tidak normal tentunya. Nah, secara umum kita setiap individu, saya, Dr. Hadi, Dr. Widodo, dan maupun para panjenengan semuanya, itu tetap membutuhkan kecemasan tetapi yang normal. Karena kecemasan normal itu sebetulnya alarm bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh yang paling sederhana, misalnya kita mau ujian, kita cemas, karena besok mau ujian, kita cemas. Maka itu kan alarm. Gimana caranya supaya kita nggak cemas? Kita belajar, misalnya seperti itu. Nah, cemas normal ini karena topiknya ujian, setelah ujian bisa mengerjakan ataupun tidak bisa mengerjakan, maka kecemasannya pasti nanti juga akan, mohon maaf sebentar, kecemasannya nanti juga akan kalau kecemasan normal itu sesuatu yang membuat dia cemas, kalau sudah terlewati cemasnya akan hilang. Nah, tapi kita butuh kecemasan yang normal ini karena itu alarm awareness buat kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya lagi, seseorang yang ikut lomba triathlon ya, dia udah mau sampai final, udah mau sampai finish, sebenarnya dia sudah ada alarm kecemasan di badannya, muncul sensasi-sensasi yang gak nyaman dari badannya. Kalau kita aware, berarti di situ sebenarnya kita udah harusnya istirahat dulu. Tetapi karena dia nggak aware dengan sensasi yang diberikan, alarm yang diberikan oleh badan berupa alarm cemas nggak nyaman itu, maka dia meneruskan lari dan dia memang bisa sampai finish, tapi begitu sampai finish, begitu dia langsung pingsan dan lain-lain seperti itu ya. Jadi kecemasan yang normal itu memang kita butuhkan. Nah, bagaimana dengan kecemasan yang sudah tidak normal atau yang patologis? Yaitu jika sudah berkepanjangan, mengganggu aktivitas atau kualitas hidup kita, karena walaupun penyebab cemasnya ini udah nggak ada, penyebab cemasnya ini sudah terlampaui, tapi gejala kecemasan itu masih muncul dan mulai mengganggu aktivitas ya tentunya yang dinilai kualitas hidup akhirnya ya. Oke, slide. Nah, ini kecemasan yang normal, tarafnya sangat ringan, durasi pendek, individunya bisa toleransi, dan ada distress. Boleh di SCT. Tolong ada yang belum mute ya. Kalau misalnya orang hamil itu nanti sebaiknya yang ya. Jadi ansietas normal ini tarafnya sangat ringan, durasi pendek, individunya bisa bertoleransi, tidak menimbulkan distress ya, tidak menimbulkan distress itu penderitaan, dan tidak menyebabkan disabilitas. Artinya dia akan berlalu dan sebenarnya kecemasan normal ini bisa membuat kita sendiri untuk menjadi pengalaman dari kita. Slide. Nah, cemas normal menjadi patologis jika sudah mengganggu kualitas hidup. Jadi tidur nggak enak, setiap hari rasa badan nggak karu-karuan, dari kepala sampai kaki ada keluhan. Hari ini pusing, besok leher yang nggak enak, besoknya dada yang deg-degan, besoknya perut panas, besoknya kaki geringingan, besoknya kaki sama leher, besoknya tangan nggak bisa nekuk. Jadi keluhan fisiknya banyak dari kepala sampai kaki berubah-berubah setiap hari. Kemudian nggak bisa konsentrasi di kantor, jadi kalau pelajar nggak bisa konsentrasi, kalau belajar juga susah nangkep. Kalau yang sudah bekerja, ibu rumah tangga sudah bekerja juga tidak bisa menyelesaikan
pekerja, tanggung jawabnya seperti yang sebelumnya sebelum dia cemas. Dan ini akhirnya menyiksa, akhirnya timbul distres, menyiksa orang yang bersangkutan. Slide. Nah, penyebab kecemasan patologis antara lain stresor psikososial ya. Stresor psikososial itu banyak ya. Ada hubungan dengan keluarga dekat, kemudian masalah ekonomi, dan termasuk penyakit tertentu yang mengenai individu tersebut. Slide. Nah, kalau kita bicara stresor, apa sih stresor psikososial? Itu reaksi individu terhadap tuntutan lingkungan yang tidak dapat diatasi secara pasti, reaksi pikiran, perasaan, dan fisik. Atau kalau mau disingkat, suatu keadaan di mana seseorang itu harus beradaptasi. Jadi, stresor psikososial itu bukan hanya hal yang nggak menyenangkan ya, karena banyak hal yang menyenangkan juga yang kita harus beradaptasi. Di mana kalau kita gagal beradaptasi, biasanya akan muncul keluhan-keluhan yang mungkin ujung-ujungnya menjadi suatu mental disorder. Nah, kalau kita udah stres, itu adalah suatu keadaan di mana mental kita kelelahan. Karena manusia itu secara alamiah mempunyai daya untuk bertahan hidup ya. Jadi termasuk kalau kita stres, kita pasti ada reaksi beradaptasi untuk mengatasi stres tersebut. Tetapi kalau ini berkepanjangan, tidak ada solusi, tidak ada yang membantu, akhirnya muncul kelelahan mental. Nah, itu yang dinamakan orang itu berarti sudah mengalami stres. Right? Nah, pandemi COVID ini merupakan suatu stresor psikososial karena kita harus banyak adaptasi yang kita harus lakukan dengan pandemi ini. Dari tadinya nggak perlu masker, pakai masker, tadinya nggak cuci tangan, yang tadinya bisa dengan enaknya bergrup-grup, sekarang harus ada di social distancing dan lain-lain. Nah, individu yang terkena COVID itu adalah individu yang bisa dikatakan stres, sehingga muncul kecemasan. Antara lain yang muncul kecemasan. Bisa juga sih individu terkena COVID nggak stres juga bisa, kalau dia copingnya bagus. Selain kecemasan, dia muncul depresi juga bisa. Ini banyak hal yang bisa menyebabkan. Slide. Nah, ini permasalahan kesehatan jiwa selama pandemi di Indonesia sudah ada penelitian mungkin secara kasar ya. Ada 2.364 responden. Ada depresi 67, kecemasan 68, trauma psikologis 77. Ya, jadi kecemasan dan depresi pada COVID ini hampir sama ya. Slide. Nah, gejala-gejala kecemasan di sini adalah biasanya khawatir tentang masa depan ya. Tentang ketegangan motorik, overaktivitas otonomik ya. Nah, di sini kalau kita cermati pada pasien COVID, ada nggak sih kecemasan tentang masa depan? Pasti ada ya. Pasti takut mati, ya kan? Makanya pasien-pasien yang kalau kita kena COVID itu salah satu sarannya adalah menghindari hal-hal yang berhubungan dengan berita buruk, karena itu akan nyetrum, ya, akan nyetrum apalagi pada orang-orang yang berkecimpung di dunia medis ya, di mana COVID dibilang 1001 wajah ya. Yang sana gejalanya sesek, yang sini gejalanya demam, yang sana gejalanya diare, nggak ada yang patognomonis, nggak ada yang khas ya. Jadi sekarang kalau pada saat pandemi COVID ini kalau ada orang batuk kita udah melirik gitu ya. Jangan-jangan COVID udah seperti itu. Padahal belum tentu. Ya. Kemudian ketegangan motorik. Nah, ini yang paling sering di sini adalah sulit tidur pada pasien-pasien COVID. Ini karena berhubungan juga dengan biologisnya ya. Jadi ada badai sitokin itu sendiri membuat penderita COVID juga sulit tidur. Makanya salah satu yang disyaratkan pada pasien-pasien dengan COVID adalah tidur cukup ya. Kemudian overaktivitas otonom, berdebar, sesak, keluhan lambung, keliengan, berkeringat. Nah, ini yang repot. Ini pasien-pasien COVID sendiri karena yang diserang paru juga ada nih gejala ini, sesak napas ya, berkeringat, keliengan. Nah, jadi gejalanya hampir sama dengan cemas. Makanya ini tumpang tindih. Slide.
Nah, penyebab kecemasan pada pasien COVID yaitu yang biologis, ya, virus merubah homeostasis biologi molekuler tubuh. Itu juga bisa menimbulkan kecemasan secara biologis. Kalau dari penyakitnya sendiri, fisiknya, gejala penyakit COVID-nya. Gejala penyakit COVID sendiri ringan, sedang, sampai berat, ya. Tentunya yang ringan, yang sedang, dan yang berat itu gejalanya beda-beda. Kemudian secara psikis, seorang yang cemas itu biasanya takut mati, ya. Apalagi nanti kalau berita setiap sore itu ada yang suka share angka COVID hari ini, ya, kematian berapa persen, yang sembuh berapa persen, yang ini berapa persen. Nah, itu juga kadang-kadang memicu kecemasan. Kemudian dari lingkungan, biasanya penderita COVID ini takut dia menularkan COVID kepada lingkungan, terutama keluarga. Ya, ada ketakutan kalau dia menularkan. Jadi bukan takut ketularan sebenarnya, yang ditakutkan justru menularkan, terutama kalau ketularannya pada keluarga. Kemudian karantina, ya, karantina, isolasi mandiri, rawat inap, apapun itu juga ternyata menyebabkan kecemasan. Ada yang pada saat dirawat inap itu sebenarnya nggak begitu cemas, karena dia merasa secure, ya, ada dokter, ada perawat yang mengawasi. Begitu dia di karantina, dia sendirian, malah muncul kecemasan. Karena dia merasa dia sendiri, ya. Seperti itu. Apalagi kalau karantinanya lama, menunggu sampai negatif, nggak negatif-negatif, nah itu menambah kecemasannya bertambah berat biasanya. Slide. Faktor yang memperberat kecemasan pada penderita COVID adalah semua berita tentang COVID, baik berita yang benar maupun berita yang hoax, ya. Tentang obatnya. Jadi pasien yang sedang COVID itu kan dapat obat standar dari medis, tapi dia pasti dapat info, kamu minum ini, yang di sana minum ini sehat, yang di sana minum ini sehat, yang di situ minum ini bagus. Jadi yang namanya saran untuk obat COVID itu banyak sekali. Akhirnya kalau dikumpulkan satu meja penuh. Ada yang herbal ini, ada yang itu, ada yang ini, saya nggak bisa nyebut merek, ya, nggak etik. Di sebelahnya obat medis yang dari dokter. Ini sendiri membuat cemas pada pasiennya. Mau minum yang ini, kok obatnya jadi segini, nanti ginjalnya gimana, mau nggak diminum, kok nggak sembuh-sembuh, yang di sana minum sembuh. Jadi itu itu bisa memperberat kecemasan pada pasien COVID, ya. Mau tambah obat ini dokternya nggak boleh, tapi keluarganya nyaranin. Jadi serba nggak pasti, ya. Kemudian gejala otonom dari kecemasan. Gejala otonom dari kecemasan sendiri kan tadi sesak napas. Makanya kan salah satu syarat untuk isolasi atau karantina itu adalah oximetri, ya, oximetri sama termometer. Karena gejala kecemasan itu bisa memunculkan juga rasa seperti kita demam, dan seperti napasnya pendek-pendek kayak orang cemas. Jadi kita berpikir, aduh paru-paru lagi. Makanya dengan oximeter dan termometer, walaupun itu kasar, itu bisa mengurangi kecemasan. Bisa membedakan ini sebenarnya yang dirasakan itu gejala dari kecemasan atau emang gejala dari COVID-nya. Kemudian menunggu hasil swab yang negatif. Hasil swab negatif dari seseorang itu sangat bervariasi. Di jurnal bisa orang positif sampai 3 bulan. Bisa dibayangkan bagaimana kalau tempat dia bekerja mensyaratkan negatif dan dia harus dikarantina 3 bulan. Nah, ini yang tadinya cemas bisa menjadi depresi biasanya. Dan yang yang sampai sekarang ini kurang terjadi adalah belum seragamnya kapan seseorang ini boleh beraktivitas, boleh bekerja, walaupun dari Departemen Kesehatan sudah ada panduan. Tetapi masing-masing institusi masih punya internal peraturan menurut sekuritas mereka masing-masing, ya. Kemudian jika yang terkena COVID ini adalah tulang punggung keluarga, tentunya faktor ekonomi ini memperberat pasien yang COVID karena dia nggak bisa bekerja pasti. Dan dia memikirkan, walaupun ada yang kalau di Semarang itu ada yang namanya Jogotongo, ya. Jadi untuk makanan dan lain-lain itu akan dipasrahkan pada lingkungan RT-nya. Tetapi tetap ini akan mengganggu.
Slide. Nah, itu tadi pada yang masih COVID-nya positif ya. Sekarang yang sudah COVID negatif, kecemasannya gimana? Ada yang hilang, ada yang masih ada, ya. Masih ada yang namanya kecemasan yang berkepanjangan atau prolong kecemasan karena mulai muncul berita. Jangan terlalu senang ya udah negatif, banyak yang udah negatif tetap bisa meninggal karena COVID-nya kambuh. Itu ada berita seperti itu. Nah, itu menimbulkan kecemasan. Masih jadi walaupun dia sudah negatif, dia masih was-was terus ya. Kemudian proses pemulihan. Jadi secara fisik memang kalau udah setelah COVID-nya negatif nggak bisa langsung ngegas kegiatannya langsung seperti sebelumnya. Tetap harus bertahap. Tetap harus bertahap karena memang yang dirasakan beda-beda. Ada yang merasakan linu-linu, ada yang merasakan lemes, ada yang ngerasain ngantuk terus, macam-macam beda-beda ya. Kemudian ketakutan terinfeksi kembali, orangnya jadi paranoid ya. Kemudian stigma, tapi untungnya stigma ini sekarang udah nggak seheboh setahun yang lalu ya. Dimana kalau setahun yang lalu tuh perawat-perawat, dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit yang dalam tanda petik di stigma itu rumah sakit banyak orang COVID di situ, kita juga tenaga kesehatan juga terkena stigma. Walaupun masih ada, tetapi tidak seberat yang dahulu. Nah, ini kecemasan pas COVID ini juga harus dikelola karena mengganggu kualitas hidup juga seperti yang tadi sudah disebutkan di depan slide. Oke, jadi kecemasan pada penderita COVID itu bisa muncul pada saat dia masih positif maupun setelah dia negatif, ya. Dan ini semua mengganggu, sangat mengganggu kualitas hidup, mengganggu semuanya ya. Yang merasakan sendiri juga si individu yang terkena sendiri juga nggak enak juga, nggak nyaman juga. Nah, bagaimana sih tipsnya supaya kecemasan ini bisa berkurang? Syukur-syukur bisa hilang, syukur-syukur pada saat amit-amit, jangan sampai pada saat kena COVID juga nggak muncul kecemasan. Nah, itu nanti disampaikan oleh Dr. Widodo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Alifiati Fitrikasari, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Jadi dari bahasan tadi tentang kecemasan pada pasien COVID sudah cukup gamblang ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi kedua tentang bagaimana tips untuk mengatasi kecemasan pada pasien COVID. Ini akan dipaparkan oleh Dr. Widodo Sarjana, AS, Magister Kesehatan Masyarakat, spesialis kedokteran jiwa. Waktu dan tempat kami persilakan, dokter. Gambar kok hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambarku hilang gambar. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di situ, di sini. Saya bertugas untuk membacakan ini malah ngetupi sing mau ya sampai ya. Untuk membacakan topik yang kedua, yaitu tentang tips mengatasi kecemasan pada pasien COVID-19. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Fitri ya, rasanya sudah sangat CWW atau cetha welo-welo bahasa Jawanya, CWW ya, cetha welo-welo tentang bagaimana cemas itu bisa muncul dan bentuknya seperti apa. Jadi di sini di depan ini saya mengambil quotes dari Buddha ini. The secret of health for both mind and body is not to mourn for the past, worry about the future, or anticipate troubles, but to live in the present moment wisely and earnestly. Yang artinya bahwa kalau mau sehat jiwa dan raga, ini berarti jiwa dan raga ya, tidak usah menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, atau bahkan di sini secara ekstrim dituliskan mengantisipasi masalah-masalah gitu. Jadi ini sebenarnya kalau dalam bahasa Jawa
cukup disingkat dalam satu kata yaitu ndablek, itu aja. Tipsnya sebenarnya ndablek gitu aja sebenarnya nanti. Tapi cara ndableknya ternyata nanti ada trik-triknya sendiri. Oke. Ini aku sendiri yang bisa pindahin. Oh, ada. Oke, jadi nanti kita akan sedikit membahas tentang dampak pandemi, kecemasan pada pasien, tips mengatasi kecemasan, dan terakhir rangkuman. Oke, jadi inilah dampak pandemi terhadap keswa ya, terhadap kesehatan jiwa. Tadi sudah dibacakan, dijelaskan oleh Dr. Fitri, di mana karena ada COVID ini kita jadi bosan. Di rumah terus bosan. Mau keluar takut. Kemudian tadi di stigma. Nanti kalau terkena COVID ada stigma dari internal, wah aku kena COVID. Juga dari eksternal, wah ini orang yang punya penyakit yang istilahnya seperti kutukan, yang kemungkinan matinya tinggi dan lain sebagainya yang belum tahu. Kemudian itu diperberat dengan adanya informasi yang sangat banyak. Jadi bingung tentang informasi. Banyak banget informasi, bahkan bisa disebut bahwa yang namanya pandemi ini masih diperberat dengan infodemik, yaitu informasi-informasi yang tidak benar, jadi informasi demik gitu. Di mana kita juga ada perubahan pola komunikasi, yang tadinya pola komunikasinya itu terutama bagi mereka yang mahasiswa itu atau bahkan yang bekerja bisa langsung bertatap muka, lebih mudah ketika bertanya. Di sini kadang-kadang harus mengalami kesulitan karena sinyalnya buruk, teriak-teriak dan lain sebagainya. Itu semua merupakan tadi yang sudah disebut stresor atau satu tekanan. Di sini tekanannya ini ditulisnya stres, jadi terus sekarang mengalami tekanan, tidak nyaman terhadap tekanan itu stres, dan menimbulkan satu kecemasan. Next slide. Nah, ini banyak sekali ternyata jurnal-jurnal, baik dari jurnal yang ecek-ecek maupun yang sudah Lancet, Elsevier, yang sudah jurnal-jurnal yang Q1 menyebutkan bahwa banyak sekali hubungan antara kecemasan atau gangguan jiwa yang lain di sini, terutama depresi dan kecemasan. Itu bisa kita lihat ada yang dari anak mahasiswa, kemudian orang umum, terus ini apa yang di bawah ini? Pada orang-orang biasa juga ya, banyak sekali mengalami kecemasan dikarenakan adanya COVID, baik dari langsung dari penyakitnya sendiri atau tidak langsung karena kondisi yang diakibatkan dari munculnya pandemi ini. Oke, slide. Oke, jadi kecemasan pandemi. Kecemasan pandemi adalah kecemasan pada pandemi virus COVID-19, di mana kecemasannya itu muncul karena adanya ketakutan akan tertular penyakit, ketakutan karena ada banyaknya berita yang heboh tentang kematian, bahkan tentang kehancuran budaya maupun ekonomi. Di mana itu ditambahkan dengan adanya ketidakpastian terhadap ancaman penyakit ini. Pada waktu pertama dulu, ini cara penularannya kayak apa ya? Seperti itu. Kemudian siapa aja yang akan meninggal? Loh, ini kok sepuh kok sedo. Ini muda sehat kok juga meninggal. Kemudian loh, ini banyak komorbiditas kok malah enggak apa-apa. Penyebab dan gejala-gejalanya sempat enggak jelas, cara mencegahnya juga tidak jelas pada waktu itu. Terus bingung, ada persediaan untuk perawatan kesehatan di rumah sakit cukup apa enggak, juga persediaan di rumah, sehingga dulu kita bisa melihat ada yang kemudian memborong dan sesuatu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada perbedaan antara takut dan cemas. Kemudian juga ada perbedaan antara cemas yang fisiologis atau cemas yang baik sebagai alarm, sebagai tanda warning bagi kita untuk melakukan satu tindakan antisipasi, dan cemas yang akhirnya menjadi gangguan cemas. Ini tentangnya di bawah memang nggak kelihatan ya? Tidak, maksudku ini kita itu mengalami kedua-duanya. Di masa pandemi ini kita mengalami kedua-duanya. Kita mengalami ketakutan yang memang ancamannya itu jelas,
Kemudian kita juga mengalami kecemasan karena ketidakpastian ancaman tersebut. Oke, next. Nah, saya sangat suka dengan gambar ini bahwa kita ini berada di sebuah badai yang sebenarnya sama. Badainya itu sama. Semua di seluruh dunia mengalami bahwa kita sedang ada pandemi. Tetapi masing-masing kita naik boot yang berbeda. Artinya boot yang berbeda ini adalah resiliensi, kemampuan resiliensi masing-masing orang, kemampuan pertahanan modalnya dulu seperti apa, apakah sebelum ada pandemi ini sudah ada bibit-bibit kerapuhan, baik itu kecemasan atau bahkan gangguan jiwa berat, sehingga kita bisa melihat bahwa memang benar hampir semua gangguan jiwa ini meningkat jumlahnya ketika terjadi pandemi. Yang tidak mengalami gangguan jiwa kadang-kadang bisa muncul gangguan jiwa. Tetapi itu dari poin situ kita bisa melihat seperti itu. Tapi dari poin lain bahwa semua orang mengalami hal yang seperti ini. Artinya bahwa kecemasan yang muncul itu normal pada situasi yang seperti ini. Karena kita berada di badai yang sama. Kita in the same storm, but we have different boat. Oke, next slide. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana tips-tips untuk mengatasi kecemasan itu sendiri. Ini saya ambil dari buku dukungan DKJPS, dukungan kesehatan jiwa dan psikososial yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini saya balik, yaitu dari pencegahan dulu, pencegahan masalah penularan, pencegahan masalah keswa, pencegahan yang nantinya bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang kedua, meningkatkan imunitas baik itu fisik maupun psikis. Next slide. Nah, kalau untuk pencegahan penularan ini adalah gambar yang klasik ya. Kita sudah tahu semua dan karena sudah cukup lama tadi sudah diinformasikan bahwa kita sudah ulang tahun COVID, kita doakan semoga tidak panjang umur. Di sini kita bisa melihat sudah hampir hafal, tinggal di rumah, memang sudah banyak yang tinggal di rumah, cuci tangan sudah, saya bertemu dengan banyak orang yang sudah di jalan itu ketemu orang-orang yang lebih banyak bermasker daripada tidak bermasker pada saat ini. Jadi pakai masker bila terpaksa berpergian meskipun sehat. Jaga jarak sebenarnya masih banyak sih, pasar masih ramai. Kemudian jabat tangan juga sudah tidak pernah, dan menyentuh wajah saya nggak terlalu memperhatikan sih. Oke, itu yang harus kita lakukan untuk mencegah penularan secara fisik ya. Next. Kemudian untuk pencegahan masalah keswa, bahwa pencegahan ini bisa dilakukan oleh individu dalam keluarga. Ini yang terbaru yang dari Kemenkes ini adalah tentang keluarga. Kemudian di masyarakat, di sekolah, dan di tempat kerja. Bagaimana kita bisa mencegah mencegah munculnya masalah keswa. Jadi kalau boleh dibilang istilahnya adalah be apart together, artinya kita bersama-sama tetapi berjauhan. Next. Nah, kalau kita melihat bagaimana sih sikap mental orang-orang dalam menghadapi pandemi, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah disebut sebagai reaktif, yaitu sikap mental yang ditandai dengan reaksi yang cepat. Karena apa? Aksi dibalas dengan reaksi. Maka reaksi langsung dibalas dengan reaksi. Itu dia langsung cepat memberi tanggapan, tegang, agresif terhadap dan dia bisa menyebabkan kecemasan dan kepanikan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan sikap mental yang reaktif biasanya akan langsung jump to conclusion, atau kalau boleh mengibaratkan kita tergoda untuk menuju ke kondisi terburuk. Itu reaktif. Karena biasanya dengan reaktif ini seseorang yang tadi kalau tidak punya ilmu double yang cukup, maka dia akan lebih memilih yang negatifnya dulu yang dipilih. Kemudian yang kedua adalah responsif. Jadi dia berespon.
itu adalah sikap mental yang ditandai dengan sikap yang tenang, terukur, mencari tahu apa yang harus dilakukan, dan baru memberikan respon yang tepat dan wajar. Nah, ketika seseorang lebih memilih reaktif daripada responsif, maka kehidupan mentalnya itu akan terpengaruh. Salah satunya dapat berujung pada gangguan yang disebut sebagai gangguan cemas. Ya. Jadi ada yang namanya ketakutan, ada yang namanya cemas, dan ada yang akhirnya kecemasan ini menjadi gangguan. Atau kadang-kadang disebut, atau lebih sering disebut sebagai ansietas. Next slide. Oke, kalau reaktif tadi sudah tahu ya. Terus kalau tahapan sikap mental orang-orang yang responsif itu singkatannya BAR. Yang pertama adalah BRIEF. Jadi ketika ada sesuatu yang sedang menimpa kita, yang pertama harus dilakukan itu ambil waktu. Jadi tidak langsung memberikan aksi balik atau reaksi. Ambil waktu, tarik nafas dalam, duduk tenang untuk berpikir apa yang akan dilakukan, apa yang bermanfaat, dan tidak berlebihan. Sehingga responnya tidak berlebihan. Kemudian ketika mendapatkan sesuatu kabar tadi itu, memastikan informasinya ini valid atau tidak. Sekali lagi tadi, infodemik itu menyebar cepat dan ternyata juga harus kita lawan. Hindari informasi yang salah, sehingga nanti sebagai salah satu sarannya adalah harus bisa memilih dan memilah, harus bisa menyaring sebelum sharing. Hindari informasi yang salah, apabila akan berbagi informasi, saring dan cek dulu kebenarannya. Baru kita memberikan action atau tindakan. Tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan anjuran resmi dari yang berwenang. Ya. Dan tetap melakukan penilaian risiko dengan risikonya dan tetap tenang. Jadi jangan mentang-mentang sudah tenang terus nanti nggak pakai masker, lengah kayak gitu. Kemudian baru yang keempat, BAR tadi, BAR, R-nya adalah reflect. Kemudian kita merefleksikan dan mengevaluasi apa yang tadi sudah saya lakukan. Terus sekarang kondisinya seperti apa? Nah, kondisi yang apa ini kita siapkan lagi untuk kita memberikan respon berikutnya, apa yang akan dilakukan. Oke, next. Selanjutnya untuk meningkatkan imunitas, tadi kan yang pertama adalah pencegahan, ini sekarang kita masuk ke yang meningkatkan imunitas. Meningkatkan imunitas fisik. Ini sepele tapi ternyata sangat penting. Kalau kita mengevaluasi masing-masing kita, mungkin saya sendiri itu ini tidak ada yang benar dari 1 sampai 6 ini. Yang pertama makanan bergizi. Sepertinya makanannya harus komplit ya, karbohidrat, protein, sayur, buah, vitamin, mineral, dan bahkan kalau diperlukan ada tambahan vitamin dengan kondisi yang sekarang. Coba kita masing-masing mengevaluasi diri. Apakah makanan kita terlalu banyak karbohidratnya? Karena kalau makan nasi padang itu nasinya banyak, masih nambah. Itu karbohidratnya benar-benar banyak. Atau kalau sedang marah malah nggak ada lawuh, artinya cuma lauknya aja yang dimakan, nasinya ditinggal. Kemudian minum. Apakah sudah benar kita 2 liter per hari? Ya, terus kemudian istirahat. Nah, ini yang istirahat ini yang karena daring ini dapat kuota dari pemerintah, langganan Netflix, 1 episode, tambah lagi 1 episode, tahu-tahu lu kok sudah terang benderang. Padahal tidur harus 6 sampai 7 jam sehari, biar tidurnya itu sifatnya restorasi ya, bukan tidur yang asal merem kemudian bangun, tapi tidur yang sifatnya restoratif gitu. Kemudian olahraga ini juga disepelekan ya, minimal 30 menit sehari. Itu sering sekali kita menyepelekan tarsok gitu, entar besok, terus sampai sudah 6 bulan tidak pernah olahraga sama sekali. Nah, berjemur pagi 2 kali. Nah, ini maksudnya pagi dan sore maksudnya. Pagi atau sore ini 2 kali. Jam 9 atau setelah jam 15. Jadi ini juga agak sulit terutama untuk para wanita ya. Karena sudah perawatan, berjemur nanti malah kosong. Nah, ini yang terakhir nih, tidak merokok dan tidak minum alkohol. Saya tidak minum alkohol. Merokok kadang-kadang masih. Oke, next.
nanti dievaluasi ya. 6 itu adalah apa? Sana. Corpore. Mensana in corpore sano, artinya di dalam tubuh yang sehat, sana tubuh tadi ya, terdapat jiwa yang kuat. Itu tempatnya jiwa kita, sehingga kalau mau jiwanya sehat ya tempatnya disediakan dulu biar bagus. Kemudian untuk meningkatkan imunitas psikis, ini adalah inti dari tips tadi. Yang pertama adalah relax, ya. Jadi relax ini bisa kita lakukan dengan cara latihan tarik nafas dalam dan latihan relaksasi otot progresif. Kemudian ada emosi yang positif. Ini bisa dibilang gampang, bisa dibilang susah, tergantung masing-masing kita, karena ketika seseorang terkena COVID, kemudian ketika seseorang terkena, ada anggota keluarganya yang harus kapundut duluan, harus meninggal dulu karena adanya infeksi COVID, ya bagaimana bisa bergembira sebenarnya. Tapi seharusnya sih iya, karena katanya ketika memang hidupnya baik, ketika dia meninggal berarti kan penderitaannya sudah selesai. Kemudian emosi positif ini pun harus kita dongkrak, 5 menit lagi, dengan melakukan kegiatan, hobi yang dulunya pada saat nggak pandemi harus keluar terus, nyari duit, mungkin di rumah bisa taktik-taktik ngopeni tanduran misalnya. Kemudian pikiran positif, mengenang pengalaman yang menyenangkan, bla bla bla, itu nanti ada yang disebut sebagai hipnotik 5 jari, afirmasi positif dan lain sebagainya. Kemudian hubungan sosial yang positif, ya, artinya bahwa memberi pujian, memberi harap antar sesama. Di sini kata kuncinya adalah bicara yang baik. Artinya ketika kita bisa bicara yang baik, silakan ngobrol dan bicara baik. Ketika tidak bisa bicara yang baik, mending diam, nanti malah bukan hubungan sosial yang positif, tapi malah jadi gosip. Kemudian spiritual yang positif juga, tetap beribadah di rumah atau melakukan ibadah daring, mendoakan diri sendiri supaya tetap sehat, keluarga, masyarakat, dan pasien, tenaga kesehatan, dan pemerintah. Berdoa, intinya berdoa, mendekatkan diri kepada masing-masing keyakinan yang ada pada diri kita. Next, kita cepat aja. Nah, kita masuk ke beberapa terapi yang beberapa tindakan yang bisa membuat kecemasan itu berkurang, ya. Ini teknik relaksasi nafas dalam. Jadi sebenarnya sepele, ada beberapa sih teknik relaksasi nafas dalam ini. Ada yang pakai kotak, jadi kotak ke atas, tarik nafas 5 hitungan, tahan nafas waktu garis atas itu 5 hitungan, tahan, kemudian turun 5, istirahat dulu 6 kali, atau mau dimeniti monggo. Beberapa kali ini saya praktekkan kepada beberapa pasien ketika sedang panik, ternyata cukup lumayan untuk menurunkan kecemasannya atau serangan paniknya. Oke, next. Yang kedua adalah PMR, PMR, Progressive Muscle Relaxation, di mana kita memerintahkan otot-otot kita, terserah mau dari bawah atau mau dari atas. Jadi kita fokus pada otot-otot itu untuk rileks. Artinya bahwa di sini kita bisa mengendalikan tubuh kita dengan pikiran kita. Intinya progressive muscle relaxation ini, dan ketika bangun tidur berkeyakinan bahwa bangun dari merilekskan tubuh, tidak hanya ototnya yang rileks, pikirannya juga menjadi rileks. Next. Ini dia yang disebut sebagai hipnotik 5 jari, yang ini ada di buku dukungan DKJPS. Ini jempolnya itu pindah dari telunjuk, terus bayangkan kondisi tubuh yang sehat. Meskipun batuk-batuk, meskipun sesak, bayangkan tubuh yang sehat. Kemudian satukan jempol dengan jari tengah sambil membayangkan orang-orang yang sayang dan perhatian. Tapi bahagia ya, artinya bahwa panjenengan membayangkan sambil nelongso malah nangis-nangis, ini tidak berhasil. Jadi arahnya positif. Satukan jempol dengan jari manis, membayangkan prestasi. Ya, mudah-mudahan kita semua pasti punya prestasi.
Kemudian satukan jempol dengan kelingking membayangkan tempat yang paling indah. Kayaknya yang paling gampang yang terakhir, ya, sambil membayangkan keindahannya. Pengalaman ada beberapa pasien yang tidak mampu melakukan ini karena mereka sangat logik. Jadi akhirnya dia hanya memejamkan mata dan membayangkan satu titik saja. Saya tidak bisa membayangkan, dok, karena memang saya nggak ada di tempat yang terindah. Jadi saya cuma membayangkan satu titik, saat saya ikuti titik itu dan itu membuat saya tenang. Oke, enggak apa-apa. Intinya bahwa panjenengan seperti orang meditasi, mendalami dan menuju ke ketenangan, caranya mau seperti apa, monggo. Ini hanya skrip atau teknik saja. Next. Kemudian yang selanjutnya ini namanya MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy. Jadi dari penelitiannya bahwa kita tahu bahwa ketika kita mengalami kekhawatiran, itu adrenalin levelnya itu kan naik. Nah, ini kita bisa melihat bahwa dengan menggunakan mindful based cognitive therapy, itu ternyata ketika ada kecemasan naik, kemudian di stop dengan mindful based cognitive therapy ini, cukup lumayan tuh, yang tadinya kecemasannya muncul lebih dari 30 menit, kita bisa lihat di grafiknya, dia menjadi kurang dari 10 menit. Ya, mungkin itu 5 menit atau 3 menit. Karena begitu kita menyadari bahwa, oh, ini aku sedang mengalami serangan panik, gitu. Kemudian kognitif kita mencoba untuk menghentikan pikiran itu. Next, kemudian ada CBT, ya, di mana secara sederhana CBT itu sebenarnya langkah pertamanya mengidentifikasi apakah ada pikiran negatif atau ada distorsi dari pikiran kita. Kemudian yang kedua adalah kita tantang pikiran negatif kita itu. Ini sebenarnya kalau nanti ada buku PR-nya itu A, B, C, D, ini sudah sampai di D. Menantang pikiran negatif ini adalah mendispute apa benar bahwa ketika saya keluar rumah itu pasti terkena COVID misalnya, seperti itu. Ternyata tidak. Kita buktikan berkali-kali ternyata tidak. Kemudian yang ketiga, kita gantikan pikiran negatif itu dan dengan yang realistis. Ya kadang orang bisa kena, kadang enggak gitu. Tidak semua, tidak pasti, tidak black and white seperti itu. Next. Nah, ini yang tadi yang kalau yang tadi kan mainnya di cortex, ini mainnya di amigdala, itu ERP, Exposure and Response Prevention. Artinya bahwa kita belajar untuk terkena paparan malah. Ini contohnya adalah orang akan menjadi kurang sensitif ketika paparan itu dimaknai sebagai hasil yang positif. Dalam arti hasil yang positif itu, saya mau ngambil contoh misalnya artis nih. Artis itu mungkin kalau kawin cerai nggak pakai nangis. Jadi karena mungkin sudah terlalu sering kawin cerai sehingga ya biasa aja. Itu biasa aja. Sudah artinya sudah kebal. Ini kenapa? Karena memang amigdala ini adalah pusat dari fear, ya, pusat dari ketakutan. Jadi fear conditioning itu akan terbentuk ketika amigdalanya itu terpapar dengan hal-hal yang membuat dia takut. Itu belajar. Sehingga ini seperti anak kecil ketika dia memegang ketel atau panci itu panas, maka dia tidak akan memegang lagi karena dia belajar bahwa itu panas. Sama bahwa, oh ternyata saya keluar asal pakai masker yang komplit, nggak ketularan. Oh nggak ketularan. Lama-lama akhirnya kita balance. Artinya bahwa kecemasannya ada, kecemasan yang sebagai warning tadi, tapi juga ada keberanian karena adanya exposure and response prevention ini. Next. Oke, sudah selesai. Ini saya setiap bicara tentang COVID, saya izin untuk menyampaikan apa yang ada dari PDSKJI, gimana menjaga kesehatan jiwa saat wabah COVID. Next. Tadi sudah disebut bahwa kecemasan hal yang normal. Ya, jadi jangan takut kalau cemas. Artinya apa? Soalnya kalau cemas kemudian ada takut, kecemasan itu akan berlipat-lipat seperti spiral. Cemas nanti saya cemas nanti saya tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Ini normal. Hampir semua orang mengalami kecemasan dalam batas yang boleh dianggap normal. Next.
Nah, tadi batasi informasi, karena memang informasi sekarang ini agak mengerikan. Kita batasi, terus next. Kemudian setelah membatasi, kita pilah mana yang paling baik. Ya. Membaca berita dari sumber yang keliru bisa menambah kecemasan Anda. Next. Di rumah aja, apabila harus tinggal di rumah. Oke, terus tadi, tingkatkan imunitas. Next. Atasi emosi. Next. Alkohol dan rokok dihindari. Next. Nah, kalau memang itu sudah memerlukan bantuan profesional, tidak usah ragu-ragu ke profesional, karena di PDSKJI sendiri ada swaperiksa. Anda bisa cek apakah saya cemas, saya ini cukup saya berbicara dengan orang yang ada, cukup saya melakukan self muscle relaxation tadi, progressive muscle relaxation, bernafas, atau ternyata saya butuh bantuan profesional. Itu nanti dari hasil itu bisa ketahuan dan ada rekomendasi untuk ke situ. Next. Rangkumannya, memang pandemi ini berdampak pada kondisi psikologis di mana ada kecemasan, dan kecemasan adalah merupakan hal yang wajar muncul pada situasi pandemi ini. Mengatasi kecemasan bisa dilakukan dengan memperbaiki kondisi fisik dan psikis, tadi meningkatkan imunitasnya, dan terdapat sebenarnya banyak sekali teknik untuk mengatasi kecemasan di masa pandemi, baik itu farmakoterapi maupun non-farmakoterapi. Next. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Monggo Bapak Moderator, atur nuwun waktunya. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya, Dr. Widodo Sarjana, spesialis kedokteran jiwa. Kita akan masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Di sini sudah ada pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Fitri, spesialis kedokteran jiwa. Dari Ayu Kresnanda, bagaimana sarannya mengelola pasien lansia yang dengan ketergantungan, di mana activity daily living-nya dengan bantuan keluarga yang dengan kecemasan tinggi saat dalam ruang isolasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ayu Kresnanda juga, untuk orang lansia post-COVID banyak yang mengalami cemas, bagaimana efektivitas pengobatannya? Langsung dijawab, Dr. Adi? Dokter. Ya, terima kasih. Ini yang tanya dokter ini ya, Dr. Ayu, Ayu ya. Oke, ya. Tadi pertanyaannya mengatasi lansia yang di ruang isolasi ya. Ya, ini sebenarnya tidak hanya lansia ya. Beberapa pasien COVID yang di ruang isolasi yang gangguan fisiknya cukup berat, termasuk dengan komorbiditas, itu activity daily living-nya memang harus dibantu. Ya, saya pikir tidak hanya lansia, kecuali kalau pasien yang di ruang isolasi kebetulan memang gejalanya ringan sampai sedang, ADL-nya masih bisa sendiri, itu tidak masalah. Tetapi kalau yang memang masih harus dibantu, yaitu adalah tentunya resiko dari rumah sakit untuk memikirkan hal tersebut. Jadi misal, karena kan keluarga jelas nggak boleh masuk, ya. Jadi mungkin memang ada, ya ini memang agak jadi berat untuk dari tenaga kesehatannya ya, yang tadinya masuk, kalau di Karyadi yang saya tahu 3 kali ya, kalau nggak salah jam masuknya ya, itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk lebih banyak, atau mungkin untuk kalau kita mau membatasi membuat batasan lansia khusus isolasi khusus COVID lansia juga sulit, karena untuk waktu kalau baru booming itu kan berebut juga ya, bukan berebut, antri ya masuk bangsal itu ya, karena keterbatasan ya, itu memang tantangan. Nah makanya di sini saya juga berpikir yang sempat beredar kemarin bahwa tenaga kesehatan di bangsal isolasi akan digantikan oleh robot. Itu apa nggak nambah pasiennya tambah cemas, semakin merasa nggak ketemu orang, misalnya seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, efektivitas kecemasan pada pasien lansia. Kalau memang kecemasannya memang sudah sangat berat, tentunya tadi yang Dr. Widodo sudah sampaikan, itu yang tips-tips itu mungkin
tidak bisa dikerjakan sendiri, harus dibantu. Sementara masih di ruang isolasi, ya mungkin kita bantuannya dengan farmakoterapi dulu ya, dengan obat dulu. Sebenarnya nggak masalah pasien COVID mendapatkan obat-obat dari psikiatri, karena secara teori itu juga membantu menurunkan badai sitokinnya, ya, membantu dia untuk bisa tidur efektif 6 jam, di mana itu berefek untuk menaikkan imunitas. Jadi saya pikir kalau memang kecemasan mengganggu ya harus dikelola bersama, harus mendapat obat-obat dari psikiatri. Dan ini berlaku tidak hanya untuk lansia sih, yang belum lansia pun juga saya pikir itu lebih bermanfaat daripada dia gelisah, nggak bisa tidur, semakin cemas, imunnya nggak naik-naik, nggak negatif-negatif, tambah cemas jadi lingkaran setan. Mungkin itu dari saya ya, De Ayu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Sekarang ada pertanyaan lagi untuk Dr. Widodo, spesialis kedokteran jiwa. Ini pertanyaan dari Pak Abdul Ghafar. Bagaimana menghindari stres, apalagi tempat kerja kita risiko tinggi terpapar COVID seperti di rumah sakit, dokter. Terus ada juga pertanyaan dari Ibu Diah Eko. Pada slide meningkatkan imun psikis di poin pikiran positif terdapat stop pikiran negatif. Nah, bagaimana pikiran kita akan positif jika lingkungan sekitar membuat resah dan panik, sedangkan kita tidak bisa move on dari tempat tersebut? Baik. Pertanyaannya cukup sulit, tapi saya akan coba menjawab. Jadi yang pertama memang harus diketahui dulu bahwa ketika kita melihat suatu stresor, itu ada dua jenis stresor. Kalau kita bagi terhadap apakah itu modifiable, artinya apakah stresor ini bisa dimodifikasi atau tidak. Saya ambil contoh misalnya nih. Ada salah satu anggota saudara kita, anggota keluarga kita yang harus meninggal, harus pergi dulu karena ada COVID. Itu merupakan stresor. Kita harus beradaptasi dengan kondisi itu. Dan itu tidak bisa dimodifikasi. Kita mau nangis seperti apapun, ya dia tidak akan kembali lagi. Padahal harapan kita, oh dia masih muda, dia masih. Nah, jadi kita harus sadari dulu. Persoalannya bahwa apakah ini merupakan satu stresor yang bisa dimodifikasi atau tidak bisa dimodifikasi. Nah, terus kita kita tempatkan, kita aplikasikan ini pada pertanyaan tadi. Bagaimana mengatasi kecemasan ketika tempat kerja saya itu merupakan stresor atau merupakan sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Kalau memang itu merupakan suatu kewajiban kerja yang harus dilakukan, seperti misalnya kami tenaga kesehatan, maka yang harus dilakukan ya kita yang harus beradaptasi, karena tidak ada pilihan yang lain. Terus bagaimana cara mengatasi kecemasan? Ya kita berpikir realistis saja bahwa data pun mengatakan bahwa justru dari tenaga kesehatan yang banyak tertular, itu mereka yang kerjanya di poli, yang memakai APD-nya nggak sekomplit orang-orang yang di istilahnya di meja operasi atau di ruangan-ruangan yang bahkan melakukan tindakan. Jadi artinya bahwa kecemasan itu ketika kita bisa melakukan modifikasi terhadap stresornya, paling bagus ya tidak mendekati api. Memang yang namanya APD adalah pilihan terakhir. Kalau dari ilmu safety kan PPE, Protective Personal Equipment, itu adalah pilihan terakhir. Jadi ya Bapak harus tetap bekerja dengan menggunakan PPE yang proper, PPE yang tepat, dan Bapak yakin bahwa ini aman. Karena pada kenyataannya memang banyak sekali para dokter yang bekerja di rumah sakit yang tidak tertular dibanding dengan yang tertular. Kalau kita mau hitung, sebenarnya lebih banyak yang tidak tertular daripada yang
tertular. Apakah mereka yang tidak tertular karena tidak bekerja? Mereka bekerja setiap hari, tapi mereka menggunakan PPE yang proper. Jadi kira-kira itu sih. Jadi berpikir rasional bahwa semua punya kesempatan untuk tertular, tapi ketika saya sudah berikhtiar maksimal, ya tinggal sisanya kita pasrahkan kepada Allah. Kecuali ngawur kemudian tidak berikhtiar, ya lain cerita ya. Kalau tertular itu lengah kayak gitu ya, kadang-kadang karena kelengahan. Oke, kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa ya, Dok? Mungkin dokter yang pada slide meningkatkan imun psikis itu di poin pikiran positif dapat stop pikiran negatif. Nah, bagaimana pikiran kita akan positif jika lingkungan sekitar membuat resah dan panik, sedangkan kita tidak bisa move on dari tempat tersebut? Jadi sebenarnya stop ini adalah mengusik, kita harus punya modal pikiran yang positif dulu. Artinya bahwa sebenarnya kan memang ada hal-hal masuk di dalam diri kita cuma negatif semua. Tetapi ketika pikiran negatif itu muncul, ini memang kita mengagetkan. Artinya mengagetkan dari pikiran yang muncul itu, kemudian kita bilang stop. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita mengidentifikasi pikiran itu. Benar enggak sih ini yang seperti ini asumsiku atau apa? Tarik nafas, tutup mata, kosongkan pikiran. Terus bayangkan lagi pikiran itu muncul, dihitung 5, 7, sampai 10 hitungan, lalu katakan stop. Dikatakan, jadi diucapkan stop. Kemudian pikirkan hal yang positif. Itu diulangi 2 sampai 3 kali dan perlu dilatih setiap hari, sehingga nanti pikiran yang mengganggu itu biasanya akan hilang. Artinya pikiran yang mengganggu adalah yang tadi disebut bahwa lingkungan panjenengan itu nggak cocok buat panjenengan, ya nggak usah mikir yang itu. Kita berusaha untuk mengalihkan. Pada faktanya itu juga di luar kendali kita, itu not modifiable. Artinya bahwa kita nggak bisa modifikasi lingkungan kita, kan lingkungan kita akan seperti itu terus. Jadi panjenenganlah yang harus dalam tanda petik lebih ndablek tadi, lebih ndablek dibanding dengan yang sekarang. Mungkin sekarang karena terlalu peduli terhadap lingkungan, mohon maaf mungkin seperti itu, sehingga akhirnya menghancurkan diri sendiri. Rasanya seperti itu ya. Mau nambah ya. Jadi itu tadi tips-tips itu nggak instan ya, perlu latihan. Bukan seperti parastamol diminum 30 menit demamnya hilang, nggak seperti itu ya. Tips itu yang ideal seperti itu. Kita bisa menjalankan 25% dari tips, di antara tips yang disampaikan Dr. Widodo itu sudah sangat mengurangi kecemasan. Kita tinggal milih mana yang paling cocok buat kita. Tetapi itu nggak instan, butuh waktu. Makanya tadi dari PDSKJI, kalau memang kita sudah berusaha sendiri ternyata nggak optimal hasilnya, kita bisa cari pertolongan. Akan diajari yang benar, mungkin cara relaksasinya kurang pas, mungkin cara fokusnya kurang pas. Nggak usah khawatir langsung dikasih obat, enggak. Kalau memang tidak mau minum obat, ya. Tetapi kalau ternyata pada saat konsultasi sudah dikatakan, oh ini harus dibantu obat, ya sementara diterimalah. Yang penting COVID-nya sembuh dulu. Daripada kita bertahan, nggak mau minum obat psikiatri, tapi nanti nggak positif, lemes terus, nggak bisa tidur terus, itu juga nanti kan konyol. Jadi semua ini butuh latihan, butuh waktu. Nggak nggak instan kayak parastamol, apalagi remason seperti mengobati segala macam penyakit, nggak seperti itu. Makanya tadi PDSKJI sudah menghimbau bisa konsultasi. Itu ya Pak Wid ya. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya pada semua peserta. Jadi saya rasa kita sudah sampai di ujung acara.
dalam seminar online kali ini dengan judul pengaruh. Saya boleh baca sebentar nih Pak Hadi, ada yang kayaknya ini perlu dijawab. Oh, iya. Dokter Fitri, aktivitas apa yang sebaiknya dilakukan pada pasien yang diharuskan isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit ya? Kalau isolasi di rumah sakit sangat terbatas ya, karena kita di ruangan. Tetapi kita bisa senam terutama senam pernapasan untuk paru-paru. Di bagian rehab mediknya Rumah Sakit Dr. Karyadi itu ada video yang ngajarin kita senam. Kemudian senam untuk paru-paru. Mungkin bisa dicari di YouTube ya. Mungkin saya dapat soalnya waktu yang itu pernah diberitahu untuk ngajarin pasien. Kemudian, tapi kalau di isolasi mandiri, tentunya itu lebih fleksibel ya. Bisa melakukan hal-hal yang tadi, misalnya hobi. Hobi itu mungkin, atau bisa mengambil hobi baru, misalnya belajar knitting, tadinya nggak pernah merajut, belajar merajut, ternyata seneng menggambar, melukis, atau bisa nyanyi, karaoke, seperti itu. Artinya, atau jangan lupa, dari segi religinya ya, itu juga harus untuk lebih tenang, itu juga bisa dikerjakan. Lebih apa namanya, seperti tadi Dokter Widodo bilang, ngurusin tanaman itu kan sebenarnya bisa pada saat kita isolasi mandiri. Kalau di rumah ya, kalau bukan di kalau di rumah. Jadi pas semua udah nggak ada, kita bisa keluar dari kamar ke depan sambil berjemur, sambil ini, sebenarnya bisa banyak sih yang bisa dikerjakan kalau isolasinya di rumah. Tapi kalau di rumah sakit emang terbatas, cuman ada senam. Memang harus senam, tetap harus senam untuk paru terutama, tetap harus bergerak. Nah, kalau isolasinya di institusi seperti kalau di Semarang Rumah Dinas itu sudah diatur kok, ada senam bersama, ada kayak bukan family gathering ya, istilahnya kayak grup terapi, itu udah diatur. Sudah ada jadwalnya, sudah cukup bagus kalau yang di Rumah Dinas itu. Yang di Semarang maksud saya. Jadi banyak yang bisa dikerjakan. Itu aja, Dok. Baik, terima kasih. Ya, kita sampai ke penghujung acara. Dalam acara seminar online kali ini dengan judul pengaruh psikologis pada pasien COVID, di mana sudah kita dapat juga tentang tips-tipsnya gimana mengatasi kecemasan, yaitu dengan pencegahan masalah dan juga meningkatkan imun, baik itu fisik maupun psikis. Terima kasih atas peran serta dari semuanya. Mau foto nggak ini? Jadi ini di akhir acara ini saya minta untuk semua peserta menyalakan videonya untuk kita foto bersama. Dokter Budi Kristianto buka video ya. Inje, Dok. Sengketok malah ban. Kaca. Udah dihitung Pak Hadi? Ya. Kita mulai ya. Dibuka videonya semua, oke. 1, 2, 3. Ya, berikutnya 1, 2, 3. Udah? Satu lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi nanti di acara rangkaian seminar online berikutnya atau di minggu-minggu yang berikutnya. Salam sehat jiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.